Halo sobat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Titi Anggraini. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Perpu nomor 1 tahun 2022, yaitu Perpu Pemilu. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Karena banyak sekali yang request untuk membedah isi Perpu nomor 1 tahun 2022 ini yang kalau boleh kita singkat kita sebut saja Perpu Pemilu ya. Nah, oleh karena itu saya sudah membuat paparan singkat terkait dengan bedah isi Perpu Pemilu 2024, yaitu Perpu nomor 1 tahun 2022 begitu. Mari kita simak bersama isi Perpu Pemilu, yaitu Perpu nomor 1 tahun 2022. Jadi bisa dikatakan ini perpunya eh, fresh from the oven ya, karena baru disetujui, tapi sebenarnya dia sudah diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada 12 Desember 2022. Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memang memberikan kewenangan kepada Presiden yang kalau boleh disebut dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, Presiden Joko Widodo pada 12 Desember 2022 menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Perpu nomor 1 tahun 2022 ini yang disebut dengan Perpu Pemilu disetujui rapat paripurna DPR pada 4 April 2023 hari Selasa. Nah, memang Perpu Pemilu ini cukup unik karena tidak langsung disetujui oleh DPR pada masa sidang pertama setelah Perpu diterbitkan. Masa sidang yang pertama itu antara 10 Januari sampai dengan 16 Februari 2023. Jadi setelah masa sidangnya berakhir, lalu ada reses dan kemudian pembukaan masa sidang kembali, barulah Perpu Pemilu dibahas dan disetujui oleh DPR melalui rapat paripurna pada tanggal 4 April 2023 lalu. Nah, sekarang kita akan masuk. Apa sih isi dari Perpu Pemilu ini ya? Kalau kita boleh kelompokkan atau clustering, ada 8 eh, tema atau kemudian 8 substansi besar yang diatur di dalam Perpu nomor 1 tahun 2022 atau Perpu Pemilu ini. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, ini adalah substansi yang cukup krusial ya. Substansi pertama, kita dari bedah isi Perpu Pemilu, Perpu nomor 1 tahun 2022 ini adalah Perpu Pemilu ternyata menambah jumlah kursi DPR dari semula 575 menjadi 580 kursi. Ini terjadi akibat pemekaran daerah otonom baru di Papua dan Papua Barat, yaitu ada 4 provinsi baru yang baru dimekarkan ya di 2022, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan merupakan provinsi pemekaran dari Papua Induk ya. Ini sering disebut dengan Papua Induk atau Provinsi Papua. Lalu Provinsi Papua Barat Daya merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat. Nah, karena ada 4 provinsi baru, akhirnya di Papua itu dilakukan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Kalau sebelumnya Provinsi Papua itu kursinya ada 10. Karena Provinsi Papua mekar menjadi 3 provinsi, tambahan 3 provinsi baru, jadi total ditambah dengan Provinsi Papua Induk itu ada 4 provinsi ya. Nah, maka 10 kursi itu didistribusikan untuk
provinsi-provinsi baru ini. Karena kalau Papua tetap 10 kursi, tentu tidak koheren atau tidak proporsional dengan jumlah penduduknya. Dari sisi hitung-hitungan, akhirnya Provinsi Papua Induk itu tetap mendapatkan 3 kursi. Jadi Papua Induk eh, berkurang dari 10 menjadi 3 kursi. Lalu Papua Selatan juga mendapatkan 3 kursi. Papua Tengah mendapatkan 3 kursi, Papua Pegunungan juga 3 kursi. Nah, untuk Papua Barat Daya sebagai provinsi baru, dia juga mendapatkan 3 kursi. Sobat semua pasti ingat ya bahwa alokasi kursi untuk DPR menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu adalah minimal 3 untuk setiap daerah pemilihan dan maksimal 10 kursi. Jadi setiap daerah pemilihan itu minimal 3 maksimal 10 kursi yang penentuannya berbasis proporsionalitas jumlah penduduk. Nah, setelah dihitung-hitung ternyata baik Provinsi Induk, Papua dan Papua Barat Daya ataupun provinsi hasil pemekaran dibandingkan dengan jumlah penduduknya ternyata mendapatkan alokasi kursi yang minimal yaitu 3 kursi. Sebenarnya kalau dihitung-hitung secara proporsionalitas dengan jumlah penduduk eh, bahkan tidak sampai ke 3 kursi ya kalau proporsional dengan jumlah penduduk. Tapi tadi karena ada rumus bahwa setiap daerah pemilihan itu minimal mendapatkan 3 kursi untuk pemilu DPR, maka semua provinsi di Papua dan Papua Barat Daya mendapatkan alokasi kursi DPR yaitu 3 kursi. Nah, itu tadi sedikit penjelasannya agak panjang kali lebar. Nah, jadinya untuk 2024 kita akan ada 38 provinsi yang mengikuti pemilu 2024. Bagaimana sebaran kursi yang tadi ada 580 kursi ya untuk pemilu DPR? 580 kursi tersebut terdistribusi ke 84 daerah pemilihan. Nah, ini juga bertambah daerah pemilihan kita. Kalau pada 2019 daerah pemilihan kita ada 80 daerah pemilihan atau dapil, maka pada 2024 karena ada 4 provinsi pemekaran yang baru di Papua dan Papua Barat Daya, daerah pemilihannya atau dapilnya bertambah 4 lagi, sehingga total ada 84 daerah pemilihan untuk pemilu 2024, yaitu pemilu DPR yang tersebar di 38 provinsi. Jadi provinsi kita tidak 34 lagi ya, sekarang kita sudah punya 38 provinsi di pemilu 2024. Detailnya bisa dilihat di layar yang datanya saya ambil atau saya kutip dari katadata.co.id. Sobat semua juga bisa langsung mengunjungi websitenya ya kalau ingin melihat lebih rinci. Dari 38 provinsi di Indonesia, kalau kita boleh telusuri lebih lanjut, nah alokasi kursi terbanyak atau terbesar itu didapat oleh Jawa Barat. Karena memang populasi atau jumlah penduduk Jawa Barat itu paling besar di Indonesia. Bahkan jumlahnya melampaui jumlah penduduk benua Australia ya, sudah di atas 40 juta. Nah, itu Jawa Barat. Yang kedua itu Jawa Timur, yang ketiga Jawa Tengah. Nah, ini menarik memang kalau kita lihat sebaran populasi Jawa yang kalau dikumulasikan populasi di Pulau Jawa itu lebih dari setengah populasi Indonesia. Kita lanjut ya. Tadi substansi yang pertama dari Perpu Pemilu yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah, kalau sobat semua ingin mengingat kembali kerangka hukum yang akan digunakan dalam pemilu 2024, bisa melihat postingan saya di vlog-vlog yang sebelumnya. Silakan saja dilihat di video-video yang lain. Yang berikut substansi kedua dari Perpu Pemilu adalah penambahan kursi DPRD provinsi di 2 DPRD provinsi, yaitu yang pertama, kursi DPRD Provinsi Banten bertambah 15 dari 85 menjadi 100 kursi.
Lalu kursi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah bertambah 10 dari 45 menjadi 55 kursi. Jadi yang berubah kursi DPRD provinsinya itu hanya di dua provinsi ini akibat pertambahan jumlah penduduk yang menurut proporsionalitas jumlah penduduk dengan alokasi kursi DPRD provinsi itu dia bisa memperoleh penambahan sehingga Banten menjadi 100 kursi untuk DPRD provinsinya dan Sulawesi Tengah 55 kursi untuk DPRD provinsinya. Itu substansi yang kedua ya. Nah, substansi yang ketiga dari isi Perpu Pemilu adalah pembentukan KPU provinsi dan Bawaslu provinsi di 4 provinsi baru pemekaran di Papua dan Papua Barat. Jadi dia mengatur perintah untuk membentuk KPU provinsi dan Bawaslu provinsi di daerah otonom baru di Papua dan Papua Barat. Jadi karena 4 provinsi pemekaran ini akan ikut pemilu di 2024, sementara pengaturan tentang jumlah anggota KPU provinsi itu ada di lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan di lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak ada provinsi-provinsi yang baru dimekarkan ini, jadi belum mencakup, maka harus diatur di dalam Perpu Pemilu. Nah, jadi mulai pertengahan Januari 2022, KPU sudah melakukan seleksi untuk KPU provinsi dan Bawaslu melakukan seleksi untuk Bawaslu provinsi di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. KPU sendiri mengatur mekanisme seleksi di 4 provinsi baru ini dalam peraturan KPU nomor 5 tahun 2023 gitu ya. Jadi sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Nah, sementara untuk tadi agak mundur sedikit alokasi kursi di daerah pemilihan pemilu DPR dan DPRD provinsi juga DPRD kabupaten kota itu oleh KPU diatur di dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2023 untuk pemilu 2024. Nah, ini substansi yang ketiga ya. Kita lanjut. Substansi Perpu Pemilu yang keempat, dia mengatur tentang kepesertaan partai politik di pemilu 2024, termasuk bagaimana pengaturan partai politik di 4 provinsi baru dan juga penentuan nomor urut partai politik. Nah, yang pertama, persyaratan kepengurusan partai politik dan persyaratan kantor tetap untuk kepengurusan partai politik pada tingkat provinsi untuk Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya dikecualikan sebagai persyaratan menjadi peserta pemilu tahun 2024. Jadi kalau sobat semua ingat proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 itu belum menyertakan kepengurusan dan pemenuhan persyaratan kantor tetap untuk 4 provinsi baru di Papua dan Papua Barat. Yang kedua, Perpu Pemilu mengatur hal yang cukup krusial ya, bahwa penentuan nomor urut partai politik peserta pemilu bagi partai politik yang memiliki kursi di DPR, yaitu partai yang lolos ambang batas parlemen 4% pada pemilu 2019 lalu, dapat menggunakan nomor urut yang sama seperti pemilu 2019 atau ikut pengundian lagi bagi kepesertaannya di 2024. Nah, hasil dari pengaturan dalam Perpu Pemilu berkaitan dengan penentuan nomor urut partai politik ini, terdapat 8 partai politik parlemen yang punya kursi di DPR RI yang tetap menggunakan nomor urut yang sama dengan nomor urut mereka di pemilu DPR tahun 2019 dan ada 1 partai politik yang memutuskan untuk ikut pengundian, yaitu P3 ya, Partai Persatuan Pembangunan yang ikut pengundian sehingga nomor urutnya berubah dari yang di 2019 nomor urut 10 menjadi nomor urut 17. Nah, itu substansi isi Perpu Pemilu yang keempat. Yang kelima, Perpu Pemilu nomor 1 tahun 2022 ini juga mengatur syarat usia calon anggota Panwaslu Kecamatan, calon anggota Panwaslu Kelurahan atau Desa,
dan petugas pengawas tempat pemungutan suara atau TPS ya, PTPS, pengawas TPS, turun dari 25 menjadi berusia paling rendah 21 tahun. Nah, ini memang menjadi aspirasi dari Bawaslu ya, karena ternyata tidak mudah di sejumlah daerah untuk mencari pengawas TPS yang berusia paling rendah 25 tahun. Jadi usianya diturunkan menjadi paling rendah 21 tahun. Itu substansi yang kelima dari Perpu Pemilu. Kita masuk substansi yang keenam, isi Perpu Pemilu, yaitu yang mengatur bahwa terkait pencalonan DPRD provinsi di daerah pemekaran di Papua dan Papua Barat ya. Dia mengatur bahwa dalam hal belum terbentuk pengurus partai politik tingkat provinsi di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, penetapan daftar bakal calon anggota DPRD provinsi untuk pemilu tahun 2024 itu dilakukan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat. Nah, ini memang pengecualian. Kalau kita lihat pengaturan secara umum, pencalonan anggota DPRD provinsi itu dilakukan oleh pengurus partai politik tingkat provinsi karena memang dilakukan berjenjang ya. Pencalonan anggota DPRD kabupaten kota itu oleh pengurus partai politik tingkat kabupaten kota, DPRD provinsi oleh partai politik peserta pemilu tingkat provinsi. Lalu untuk DPR RI dilakukan oleh partai politik tingkat pusat. Nah, karena ini baru pemekaran, dan Perpu Pemilu mengatur dalam hal di provinsi yang dimekarkan ini 4 DOB baru di Papua ini dan Papua Barat ya belum terbentuk partai politik tingkat provinsi, maka itu dilakukan pencalonannya oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat gitu. Ini yang substansi keberapa tadi yang keenam ya? Keenam, keenam. Yang ketujuh, Perpu Pemilu mengatur tentang, ini juga cukup penting nih, perubahan waktu dimulainya masa kampanye. Jadi kalau di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 276 disebutkan, masa kampanye itu dimulai 3 hari setelah penetapan daftar calon tetap pemilu DPR, DPD, DPRD, dan pemilu presiden, maka dalam Perpu Pemilu, Perpu Nomor 1 Tahun 2022 diatur bahwa masa kampanye itu dibedakan, dimulainya antara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Yang pertama pengaturannya di masa kampanye dilaksanakan sejak 25 hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota untuk pemilu legislatif sampai dengan dimulainya masa tenang. Jadi, masa kampanye pemilu legislatif itu dilaksanakan sejak 25 hari setelah penetapan DCT daftar calon tetap anggota legislatif ya. Nah, sedangkan untuk Pilpres itu masa kampanye dilaksanakan sejak 15 hari setelah ditetapkan pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden sampai dengan dimulainya masa tenang. Jadi bisa terlihat ya, masa kampanye itu dimulainya berbeda-beda antara pemilu legislatif dan pemilu presiden berdasarkan Perpu Pemilu. Nah, saat ini masa kampanye diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa masa kampanye itu dimulai 3 hari setelah penetapan DCT legislatif dan presiden. Jadi bersamaan berarti ya DCT-nya, dan itu diputuskan oleh KPU dimulai pada 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Untuk pelaksanaan Perpu ini sendiri, KPU belum mengeluarkan peraturan KPU yang baru terkait dengan tahapan dan jadwal, khususnya yang mengatur masa kampanye sebagai tindak lanjut Perpu Pemilu yang sudah disetujui DPR dalam paripurna DPR 4 April 2023 yang lalu. Nah, yang terakhir, Perpu Pemilu substansi ke-8 mengatur tentang pemilu
Ibu Kota Nusantara, Pemilu di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Nah, disebutkan bahwa pemilu di Ibu Kota Nusantara sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 belum akan dilaksanakan pada pemilu 2024. Sehingga pemilu di Ibu Kota Nusantara atau IKN masih merujuk pada ketentuan penyelenggaraan pemilu 2019. Maksudnya apa? Nah, maksudnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara itu menyebut kalau di IKN itu IKN ikut pemilu DPR, DPD, dan pemilu presiden, tapi tidak ada DPRD. Nah, dengan adanya ketentuan bahwa di IKN masih menggunakan ketentuan seperti penyelenggaraan pemilu 2019, maka tadi ya pemilihan anggota DPR, DPD dari Dapil IKN itu belum akan dilakukan pada pemilu 2024. Nah, ditegaskan lagi di dalam Perpu Pemilu nomor 1 tahun 2022 ini bahwa pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang masuk dalam wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tetap berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Jadi, wilayah atau daerah yang menjadi bagian IKN pada pemilu 2024 itu dapil DPR-nya sama dengan dapil 2019. Artinya mengikut pada dapil DPR Provinsi Kalimantan Timur. Nah, Kalimantan Timur itu hanya satu daerah pemilihan. Sedangkan untuk DPRD provinsi juga demikian berarti ya, termasuk pula DPRD kabupaten. Nah, em, Sobat semua, itu semua adalah isi dari Perpu Pemilu, Perpu nomor 1 tahun 2022. Jadi kita sudah menuntaskan pembahasan soal bedah isi Perpu Pemilu untuk Pemilu 2024, yaitu Perpu nomor 1 tahun 2022. Semoga ulasan kali ini bermanfaat. Jangan lupa simak terus channel YouTube Titi Anggraini. Kita bahas yang sederhana, yang dasar-dasar saja gitu ya. Karena kalau kita tahu yang dasar-dasarnya, kita akan lebih mudah untuk memahami yang lebih rumit dan lebih kompleks. Sampai bertemu di vlog berikutnya. Tetap sehat dan jaga diri selalu ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan karena kita masih ada kemungkinan untuk terpapar COVID-19. Eh, Pokoknya selalu lancar, sehat, dan sukses untuk sobat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.